kepala sukunya lagi memerintahkan harus mengambil air tuak. Dan di air tuak itu diminum di atas ban itu, di atas lancang, dan dimainkan 2 orang. Itu disebut bantuan tu. Bantuan tu itu berarti memberi roh yang mati itu minum terakhir, begitu. Dan memberinya pun harus dari bawah lutut, tidak diberikan diajak seperti ngajak orang yang masih hidup. Ini ada ajak khusus untuk ngajak orang mati. Kalau kita orang Dayak Seberwa, maka ajakan yang mati itu kalau kita ajakkan kepada yang masih hidup, maka kita kena pelanggaran, kena hukum mali. Nggak boleh ngajak orang yang masih hidup seperti ngajak orang yang sudah mati. Nggak boleh. Seperti kena adat kita, kena pelanggaran adat. Setelah itu baru yang tertua di Betang itu sudah memberi minum makan mayat itu, maka udah mempersiapkan menurunkan mayat dari rumah. Menurunkan mayat dari rumah sekitar jam 6 atau setengah 6, karena anak-anak tidak diperbolehkan melihat mayat diturunkan dari rumah. Dan kepala suku juga kalau ada orang mati mengingatkan harus ada coretan kapur di telinga. Berarti yang coretan kapur itu tidak boleh. Itu sudah dikasih tanda, berarti itulah manusia. Membedakan manusia dengan sebayan yang ikut panggil itu tadi. Udah ada tanda. Udah ada tanda. Kemudian selain dari coretan kapur itu, banyak lagi pantang. Kemudian mayat itu diturunkan, tidak boleh dilihat orang, tidak boleh dilihat anak-anak, dan dipukulkan juga puting beliung itu dengan parang berdenting kuat sambil menurunkan mayat. Hantu-hantu yang di situ udah di atas lancang itu semua, berarti tidak ada satupun yang tinggal di rumah duka. Mereka dah pergi semua sampai ke kuburan. Selain daripada itu, setelah mayat itu diturunkan, maka dapur yang di kaki mayat itu dilemparkan ke tanah bersama-sama dengan mayat yang turun. 1 buah labu atau sekarang 1 buah ember yang dilemparkan harus sampai pecah. Mayat itu diturunkan. Dan aturan Dayak Seberuang, kalau mikul orang mati itu jangan sampai melihat kawan sampai capek. Sebelumnya kawan capek harus diserobot, tidak ada basa-basi, langsung diserobot, dipikul. Begitu atur Dayak yang lama, yang dahulu. Hati-hati di jalan, jangan sampai tegelincir. Kalaupun tegelincir, hanya jatuh sebelah kakinya atau sebelah kepalanya, tidak jatuh kedua-duanya, harus berteriak. Berarti untuk mengeringkan semengan, kata Dayak, mengeringkan semengan. Ataupun kalau jatuh tegelincir kedua-duanya, arah kaki dan kepalanya, berarti disitulah menempatkan atau menguburkan mayat tersebut. Kemudian setelah datang ke kuburan, jadi kepala sukunya juga mengemandokan atau mewakilkan siapa yang dipercaya. Lalu pisau yang untuk memukul puting beliung, untuk menggaris tanah pertama di kuburan, dan pisau itu dibawa ke dalam tanah, didempetkan ke arah lancang. Setelah di lancang itu ditimbun pakai tanah. Setelah itu begitu tanah udah digali, baru lancang itu diangkat ke permukaan liang kubur untuk diturunkan. Sebelum diturunkan, arahan diberikan lagi kepada warga atau kepada yang tua agar tangkung lancang itu dipotong, tidak boleh dikuburkan bersama budi lancang. Setelah dipotong,
tutup lancang itu ditembus, dibor supaya ada kayu untuk nanti kayu bulat. Setelah lancang itu dibor, ditusukkan ke bor itu, kemudian setelah pulang baru kayu itu ditarik. Kemudian setelah ditimbun, jadi tangkung lancang atau tangkung ban itu yang arah kepala ditanam ke arah kaki, yang ke arah kaki ke kepala, begitu sebaliknya. Dan artinya di sana kalau menurut cerita Dayak Seberuang di Sebayan itu, tangkung lancang itu menjadi segala sesuatu dan menjadi harta benda, menjadi kekayaan di sana. Lalu setelah ditimbun, maka yang pegang bulir, yang pegang pantang itu, dia paling terakhir pulang. Dia harus mencabut kayu yang sampai ke yang untuk nembus tutup lancang itu tadi. Dia mencabut kayu itu tidak boleh menoleh ke belakang, dia mencabut harus sambil pulang. Dan warga mempersiapkan membelah bambu, meruncingkan bambu. Setelah beberapa jarak dari kuburan, beberapa meter atau ratusan meter antara simpang kubur, jalan kubur dengan jalan umum atau jalan biasa, maka ditanamlah bambu runcing itu. Yang satu mengarahkan ke arah kubur, yang satu itu kan mengarahkan ke arah pemukiman, ke arah kampung. Dalam arti supaya yang mati itu tidak bisa berulang-ulang ke kampung atau nengok ke kampung, nengok keluarganya, takut sangkut di bambu runcing. Atau begitu juga ada semengan orang-orang dari kampung tidak bisa berpergian ke kubur karena takut tersangkut juga atau kena bambu runcing itu artinya. Tapi sekarang yang disebut salib, pernah juga saya lihat kalau saya ikut orang ke kuburan, pernah juga aku ngelihat orang bikin bambu runcing lagi, pernah juga tidak, pernah juga ada yang bikin salib sesuai dengan kepercayaan kita. Setelah itu, karena Dayak itu punya pantang, punya bulir, dalam kurung 7 hari. Di hari yang ketiga, pihak yang tertua Dayak memerintahkan lagi harus menebang kayu. Kayu itu adalah kayu kumpang. Jadi tiap-tiap kakak yang belum memiliki agama, dia harus bikin pentil untuk membatasi dari hantu dan manusia. Maka pada hari ketiga, penting itu ditanam sesuai dengan ritual, ditanam, dan di depan barisan penting itu dibaringkan salah satu penting, tapi yang agak berbeda, kepalanya diruncing. Berarti pihak yang mati itu tidak boleh mengenang yang hidup. Selama 3 hari dia belum tahu bahwa dia sudah mati. Dia masih ke rumah nengok kerabat dan keluarganya. Kemudian pada hari yang ketujuh, jadi kepala adatnya itu memerintahkan kepada anak buahnya, karena pantang ini belum putus, maka kalau zaman dulu pihak laki-laki yang pegang pantang berarti rambut dia harus digundul. Setelah rambut dia panjang mau digunting lagi, dia harus membunuh orang, harus menampilkan kepala orang lain. Di zaman dahulu, ratusan tahun yang udah lalu, sebelum lahir Purum Negara Pancasila. Kalau sekarang karena udah bertentangan dengan Pancasila dan pri kemanusiaan, pri ketuhanan, maka dilarang keras, sangat melanggar hukum yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang pegang pantang itu tidak boleh rambutnya disisir, tidak boleh tertawa.
dan pihak masyarakat dan tidak boleh mengejek dan mengolok. Jika terjadi ada ejekan, ada olokan, berarti pihak yang melakukan itu adalah pelanggaran, ditindak dengan hukum sesuai dengan hukum Dayak yang berlaku. Lalu kepala adatnya memerintahkan nuba, karena di sini ada beberapa jenis tuba adat, tuba tahun, dan sini saya berbicara dalam konteks tuba pemali. Tuba pemali, beberapa warga memanjat tuba atau menggali akar tuba untuk nuba. Pada hari ke-8, jarang terjadi hari ke-7, karena hari ke-7 kata orang jarang mau dapat ikan banyak. Tapi kalau udah hari ke-8, lalu tuba itu dibawa ke sungai dan ditumbuk sama-sama oleh warga di sungai dan dikumpulkan orang-orang di sekitar itu, dan kepala adatnya membentangkan rambu-rambu dan aturan tata krama nuba pemali, tuba pemali. Dia memberikan arahan setelah tuba itu dicurahkan ke sungai, maka kepala adatnya memerintahkan salah seorang yang pemegang pantang itu harus dialah yang pertama kali mengambil ikan dari sungai dan dilemparkan ke darat. Kemudian setelah dia baru orang lain. Orang lain pun untuk menangkap ikan pertama harus dibuang ke darat juga. Itu atur Dayak. Berarti sudah habislah pantang kalau sudah nuba. Habislah bulir, tidak ada sangkut paut lagi, tidak ada hari ke-40, tidak ada hari ke-100. Itu aturan kita Dayak. Tidak ada hari ke-100. Saya tadi hanya menceritakan adat kematian, ini tentang kematian. Dayak mati, dia setelah menghembuskan napas terakhir, roh dia mulai pergi dan berjalan, maka pihak yang dituakan atau pihak kepala adatnya itu mempersiapkan satu batang tebu dan ubi kayu. Karena di perjalanan, kalau menurut cerita Dayak dari nenek moyang yang menuju ke arah surga itu, ke arah Sebayan, kata orang Dayak, banyak halangan dan rintangan sesuai dengan pelanggaran atau kesalahan kita yang masih hidup. Di perjalanan pertama, setelah dia berjalan, dia dijemput salah seorang. Kalau sekarang mungkin malaikat, jadi dijemput salah seorang. Lalu di tengah jalan melintanglah sebatang kayu besar yang berukuran raksasa, dan tidak bisa kita langkah, loncat, atau tidak bisa kita lewat dari bawah, tidak bisa, yang disebut batang amal. Tapi kalau memang ada dosa yang tidak berat, kita mungkin tidak ditahan di situ. Setelah seandainya kita lulus dari situ, kita di sebelahnya itu ada seekor babi yang buas dan siap menerkam untuk siapapun yang lewat. Tidak pandang siapa-siapa, itu siap diterkam. Maka dibekalilah oleh kepala adatnya itu dengan ubi kayu, dengan tebunya itu. Kalau mau lewat, dilemparkan ubi kayu itu agar babi itu terlena, masih makan, baru bisa lewat. Itu tentang kematian Dayak. Setelah itu banyak lagi kalau menurut kronologis dan cerita Dayak tentang kematian, tentang kehidupan di Sebayan sana. Setelah itu melewati sekerumunan anak. Anak itu memanggil, karena anak itulah kata orang anak haram yang kadang-kadang digugurkan, sengaja digugurkan oleh ibunya di dalam kandungan, itu anak haram. Maka dia memanggil. Kalau laki-laki panggil bapak, kalau perempuan panggil mama. Lalu kita menjawab, kata cerita Dayak.
saya bukan mama, saya bukan bapak. Itulah yang disebutkan orang anak buai sebutik natai, anak ampang sebutik lengang. Setelah itu ada sekerumunan orang. Dia itu berjudi di sebuah kelang yang tidak terhitung lamanya, dengan laki-laki dengan perempuan nyabung ayam tiap waktu. Itu disebut cuyak. Maka adik cuyak itu dia mengikatkan benang di tangannya sampai tangannya itu ada bekas. Seumur hidupnya, mungkin seumur hidup lah, dia mengikatkan benang, maka ada bekas di tangannya lain dari wanita lain. Lalu di cuyak itu kita nyabung, terlena nyabung. Kata orang, kalau menurut cerita Dayak tua, kita tidak boleh terlena di situ karena masih di tengah jalan. Selain daripada itu, melewati sekerumunan orang juga. Orang itu memperebutkan buah jeruk. Jadi jeruk itu diambil. Kalau mendapatkan jeruk yang muda, kata orang, berarti yang mati nyusul itu pun muda. Kalau mendapatkan jeruk yang udah tua pun begitu. Dan jeruk itu harus dimakan 5 lilang, kata orang, kata cerita Dayak. Selain daripada jeruk, lika-liku jalan ke sana, tapi saya minta maaf, saya tidak pernah ke sana. Saya hanya mendengar ceritanya, cerita dari nenek moyang dulu. Banyak lika-liku ke sana. Ada kempulu, burung kempulu melewati itu kita. Kempulu bau, temunyi bercakap. Burung kempulu itu berapa ratusan ribu, bahkan lebih dari itu. Kalau dosa, berarti kita itu adalah dikeroyok oleh burung tersebut. Setelah burung kempulu, di situ ada burung cekarak. Maka cekarak banyak munyi ngerendang garam, kata Dayak. Kita ngerendang garam itu direndang di atas kuali, begitulah bunyinya. Tidak karu-karuan. Begitu juga kalau menurut hukum Dayak. Kalau banyak dosa di dunia ini dan dikerumuni oleh burung-burung itu,